Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi Buta Data. Jika channel ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Vega Pro Yoga. Izinkan saya untuk sharing lagi terkait dengan sequel. Saya akan melanjutkan pada video sebelumnya. Jadi pada video sebelumnya saya membahas gitu kan, terkait dengan bagaimana cara membuat database, cara menggunakan database seperti apa, cara menampilkan database apa saja sih yang ada, terus tabel apa saja yang ada, terus membuat suatu tabel dengan strukturnya. Kita menggunakan tipe data, kita menggunakan istilah not null atau tidak boleh kosong dalam isiannya nanti, gitu kan, ada primary key dan lain-lain. Terus kita mengubah mengedit suatu nama tabelnya, terus mengedit nama filenya, terus mengedit tipe datanya, terus banyak percobaan gitu. Bagaimana cara menghapus field dalam suatu tabel dan lain-lain. Sebenarnya itu sudah dicoba atau sudah coba dipaparkan seperti itu. Dan pada video ini saya akan sedikit menambahkan terkait dengan bagaimana cara kita menginsert atau menyisipkan atau menambahkan suatu data pada tabel ke tabel gitu kan. Terus juga bagaimana cara kita mengupdate suatu nilai atau suatu data gitu kan, isian dari suatu data. Terus bagaimana cara kita menghapus data pada tabel seperti itu. Nah, kita akan coba gunakan fungsi pertama. Kita akan menampilkan isi dari suatu tabel, select bintang from gitu kan. Ini akan menampilkan semua field yang ada di isian isian yang ada di jadi semua isian field gitu akan ditampilkan, atau semua field yang akan ditampilkan beserta isiannya, yaitu dengan select bintang from tbl buku. Nah, karena kita belum memiliki isian dari tabel buku, maka dia akan menampilkan empty set, yaitu tidak ada isiannya, sehingga kita harus insert terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan atau kita akan menambahkan dengan menggunakan fungsi insert gitu kan, seperti halnya insert itu tbl buku gitu kan, apa saja sih yang diinputkan gitu kan. Ya kan, kita inputkan kan ada ID buku, lalu judul, terus apa lagi, nomor ISBN, penulis, lalu terbit, tahun, harga, stok gitu kan. Nah, itu. Lalu dengan value-nya apa, jadi isian dari isian dari ID buku, judul dan lain-lain itu apa isiannya, maka kita gunakan kurung gitu kan. Terus isiannya misalnya karena ini karakter atau varchar gitu, jadi kita gunakan petik gitu kan. Jadi misal ID-nya adalah 001 gitu kan, terus judulnya Senjaku Menunggu Maghrib misalnya, di novel misalnya, Bedug Maghrib gitu, Bedug Maghrib misalnya. Terus yang ketiga terkait dengan nomor ISBN, yaitu bisa 1, 2, 3, 4 karakter saja, terlalu panjang. Pada Olivia siapa, bebas lah. Misal saya ini,
terus penerbitnya misal Pustaka Semesta misal, terus terbitnya tahun berapa, 2022 misal, terus harganya 73.000 gitu, terus stoknya ada 50 gitu kan. Nah, sudah dua terakhir. Nah, karena query oke, satu row effective berarti berhasil disisipkan. Kita coba query yang atas ya. Mana sih? Nah ini, select data from tabel buku. Nah, kita berhasil menampilkan atau menyisipkan data gitu kan dengan dibuktikan dengan cara menampilkannya yaitu select data from tabel buku, yaitu ID bukunya adalah 001, judul bukunya adalah berikut, sejak aku menunggu bedug maghrib, terus nama ISBN-nya berikut, penulisnya Dika Bayangkari, penerbitnya Pustaka Semesta, tahunnya 2022, harganya 73.000 dan stoknya adalah 50 gitu kan. Dan itu adalah cara menyisipkan atau cara menginputkan data dengan teknik yang pertama. Dan ada teknik mungkin teknik lagi gitu kan, ada beberapa contoh lagi, cara lagi gitu, yaitu dengan menggunakan sama sih awalnya set itu langsung saja TBL buku gitu kan, langsung values-nya apa gitu kan, langsung di sini saja. Karena kita akan menginputkan semuanya, maka kita cukup cukup langsung saja menuliskan isiannya. Misal, nah ini misalnya isiannya kita ganti. Kalau misal tidak mau menulis ulang, kita pakai arah panah aja ke atas, jadi dia akan mengambil apa yang sebelumnya kita ketikkan gitu. Jadi misal ini kita ganti 002 gitu kan, karena frame itu tidak boleh sama, sehingga judulnya pun kita akan rubah. Kita inputkan data yang berbeda, jadi sarjana gerbang impian misalnya. Impian dengan kodenya 2217 misalnya. Terus siapa? Saya garang saja ya ini. Penerbitnya saya garang juga gitu kan. Tahun terbitnya misal 2023 gitu. Harganya berapa ya, 60.000 saja. Terus stoknya 30 lah, karena cukup laku mungkin. Jadi belum cukup laku, kita coba testing aja, tidak boleh, stoknya tidak usah banyak-banyak gitu kan, seperti itu. Nah, kita kasih koma gitu kan, karena kita akan melanjutkan ke buku berikutnya, inputan berikutnya. Lalu kita ganti saja dengan kalau 3 judulnya sekarang dulu buku yang atau mata kuliah yang kita pelajari, misal bahas data gitu kan. Terus 3311 itu nomor ISBN-nya, penulisnya Richard misal, Richard, terus penerbitnya adalah komputer kita, terus tahun 2020, harganya 87.000, stoknya adalah 10 gitu kan. Sepertinya sudah, 2 saja ya kita input, baru kita titik koma gitu untuk mengakhiri statement gitu. Dan ada 2 yang sudah
tuh query oke, 2 rows affected, jadi ada 2 record atau 2 baris atau 2 data yang kita inputkan ke dalam tabel buku gitu kan. Sehingga kita akan coba sih apakah sudah benar terinput atau belum gitu kan, from TBL buku gitu kan. Nah, kita coba select minta from tabel buku. Nah, ternyata benar-benar sudah terinput bahwa kita memiliki 3 data gitu kan, yaitu satu dengan ID buku 001, 2002, yang ketiga adalah 003 dengan judul berikut dengan stok berikut juga gitu kan, sampai stok berikut. Nah, itu adalah suatu apa ya, kita telah berhasil menginputkan data dengan beberapa 2 cara gitu kan. Kita bisa kalau kita ingin menginputkan keseluruhan apa ya dari fieldnya, maka kita bisa gunakan cara yang kedua saja gitu kan. Insert itu tabel buku, values-nya apa gitu kan. Lalu kita kurung, terus dikasih tanda saja petik ketika varchar, ketika itu years atau tipe data dari tahun, years, terus integer seperti harga dan stok, itu kita tidak usah gunakan petik karena itu bukan karakter seperti itu. Lalu kita bisa gunakan update untuk memodifikasi apa ya isi dari data ya, maka menggunakan update tabel buku. Jadi yang diupdate itu di tabel apa gitu, tabel buku, dengan mengatur atau set ya apa stoknya itu menjadi berapa ya, 30. Maunya di set lah stoknya gitu kan, atau mau restock lagi gitu kan dengan menjadikannya 30 yang awalnya. Misal ini kita ambil yang edit yang base data yang awalnya stoknya 10 gitu kan, ingin kita update stoknya menjadi 30 gitu kan, dengan cara tadi set stoknya. Jadi apa yang akan diupdate, atribut apa yang akan kita rubah, yaitu pada atribut stok gitu kan, yang awalnya 10 menjadi 30. Terus apa yang akan diganti yaitu where, dengan kondisi bahwa kita akan merubah di mana gitu kan, yang ID bukunya itu sama dengan 0003 karena tadi kita akan merubah yang ketiga yaitu base data, maka kita kondisinya ada di ID buku yang ID-nya 0003 seperti itu. Nah, berhasil untuk apa ya, ngeceknya. Kita coba apa ada perubahan. Oh ya, ternyata ada perubahannya. Awalnya di sini 10 gitu kan. Sekarang berubah menjadi 30. Nah, itu contoh simpel terkait dengan update-nya gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita mendelete gitu kan satu data, maka kita akan delete gitu kan from gitu. From TBL buku gitu kan, where ID buku, jadi ID buku yang keberapa yang akan kita hapus gitu kan. Nah, ini jadi kita bisa menghapusnya dengan apa ya, mengidentifikasi yang dihapus itu dengan misalnya dari ID-nya gitu kan, dengan ID-nya yang sekian sekian sekian. Karena kenapa kita menggunakan ID, karena ID itu tidak, atau primary key itu tidak akan sama gitu kan, karena itu sifatnya Unix atau unik gitu kan, jadi tidak akan mungkin sama. Jadi itu yang menjadi patokan data itu yang akan dihapus gitu kan. Jadi misalkan buku yang pertama atau buku dengan ID berapa gitu kan, dan lain-lain, sehingga kita tidak mungkin salah menghapusnya gitu kan, seperti itu. Nah, itu mungkin contohnya saya tidak praktekkan, tapi query-nya seperti itu. Apa ya, sebenarnya kalau kita tidak ingin menampilkan semuanya gitu kan, jadi select bintang apa semua isian dari field ya, maka kita gunakan, misal saya akan menampilkan ID buku saja, terus judul, terus harga, terus stok saja deh gitu kan.
from tabel buku. Saya nggak perlu apa siapa itu penulisnya, apa itu penerbitnya, nomor ISBN-nya nggak perlu lah. Saya mungkin kalau mau beli mungkin lihat harganya, terus ada nggak sih stoknya gitu kan, seperti itu. Nah, ini mungkin jadi kita cukup aja mengetik atau menandai apa sih yang akan ditampilkan, yaitu ID buku, judul, harga, stok itu kan misalnya. Teman-teman kalau misalnya ingin menampilkan judul bukunya saja silakan, jadi select judul from tabel buku, seperti itu aja sudah cukup gitu kan. Nah, kalau saya ingin menampilkan harga dan stoknya, maka saya juga menambahkan harga dan stok di tagannya atau dalam proses penandaan atributnya, seperti itu. Nah itu sudah tampil. Berbeda dengan yang atas, ketika bintang itu adalah menampilkan seluruh field yang ada di field dan isian yang ada pada suatu tabel. Sedangkan kalau kita mengetag beberapa atribut saja, nah akan ditampilkan yang kita tag saja atributnya, seperti itu. Sehingga apa ya, tidak terlalu membaca panjang lebar sesuai dengan kebutuhan kita. Kita ingin menampilkan yang mana, seperti itu. Nah, itu saja mungkin terkait dengan data manipulation language, itu terusan yang video yang pertama, yaitu data definition language. Terus mungkin saya akan coba bahas mungkin terkait dengan fungsi agregat di SQL, terus ada beberapa subquery mungkin, terus apa ya, order by, cara mengurutkan data dan lain-lain gitu di pertemuan selanjutnya. Harapannya teman-teman dapat memahaminya, dapat terlalu menyaksikannya sampai dengan akhir. Dan mungkin nanti saya akan beberapa share lagi terkait dengan apa ya, pelajaran selanjutnya. Mungkin itu saja apa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.